Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum ibu menyampaikan materi pelajaran, sebaiknya anak-anak ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak ibu baca di samping ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 4. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai globalisasi. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Nah, untuk mengetahui globalisasi lebih lanjut, mari kita baca teks berikut, Globalisasi, Dunia Tanpa Batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisahkan lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelepon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan suatu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Jawabannya, seluruh negara bisa saling terhubung yang seakan-akan tidak terbatas oleh batasan wilayah. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Jawabannya, globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya, adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Nomor 3. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Jawabannya, saya bisa memakai barang dari negara lain, berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, bisa mengonsumsi makanan dari negara lain, menonton film buatan luar negeri, dan lainnya. Terakhir, nomor 4. Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Maksudnya begini. Gambarkan tentang globalisasi menurut pendapat kalian. Nah, di sini ibu mempunyai beberapa contohnya. Di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya.
Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut dengan keberagaman ekonomi. Setiap orang tua temanmu tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Itulah yang disebut dengan keberagaman ekonomi. Ada orang tuanya yang bekerja di kantor dan ada juga orang tuanya yang berdagang di pasar. Nah, perbedaan tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk tetap kita berteman dan bermain bersama. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan berikut. Amatilah di lingkunganmu. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Misalnya, di lingkungan RT saya terdapat sekitar 30 kepala keluarga. Setiap keluarga memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya, tetangga saya yaitu Pak Edi. Keluarga Pak Edi bisa dibilang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mobil di garasinya. Tetangga saya yang lain adalah Pak Suroto. Keluarga Pak Suroto memiliki ekonomi tingkat sedang. Hal ini ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarga Pak Suroto. Berbeda dengan Pak Edi dan Pak Suroto, keluarga Pak Wira merupakan keluarga kurang mampu. Hal ini tampak dari kondisi rumah Pak Wira yang masih sangat sederhana dan hanya memiliki 2 sepeda. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ekonomi setiap orang beragam? Jawabannya, karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda-beda. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Jawabannya, keterampilan seseorang, peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan, dan tingkat persaingan. Pertanyaan terakhir, sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Jawabannya, kita hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Alangkah baiknya jika kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi selanjutnya, silahkan anak-anak ibu putar-putar terus video yang telah ibu berikan. Jika kurang paham materinya, silahkan bertanya kepada kedua orang tuanya atau kakak atau abangnya yang ada di rumah. Dan tugas-tugas yang telah ibu berikan silahkan dikerjakan di buku latihan temanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.